Fiernata Langkun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Hakikat belajar mengajar. Menurut Trianto tahun 2009 halaman 15, belajar adalah suatu proses menciptakan hubungan antara suatu pengetahuan yang baru dan sesuatu pengetahuan yang sudah dipahami. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Secara umum, belajar adalah suatu perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, bukan karena pertumbuhan dan perkembangan tubuh atau karakteristik seseorang sejak lahir. Apa sih tujuan pengajaran? Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik di sini tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Bila hanya fisik anak didik yang aktif, tetapi mental dan pikirannya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Ciri-ciri belajar mengajar. Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Suwardi, ciri-ciri belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan belajar mengajar. Itu sadar akan tujuan, dengan menempatkan anak didik sebagai pusat perhatian. Yang kedua, ada suatu proses atau jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Yang ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Di sini, disiplin dalam kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik dengan sadar. Komponen-komponen belajar mengajar. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah komponen yang meliputi. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan pelajaran, yang ketiga kegiatan belajar mengajar, yang keempat metode, yang kelima alat, keenam sumber pelajaran, dan yang ketujuh evaluasi. Di sini yang pertama tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan tanpa tujuan, karena hal itu adalah hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan akan dibawa. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Yang kedua ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat ada metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunanya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir.
Yang kelima ada alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Alat dibagi menjadi dua, yaitu alat dan alat bantu pengajaran. Yang dimaksud dengan alat adalah berupa suruhan, perintah, larangan, dan sebagainya. Sedangkan alat bantu pengajaran adalah berupa papan tulis, slide, video, dan sebagainya. Yang keenam, sumber pelajaran. Yang dimaksud dengan sumber-sumber, bahan, dan belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa. Yang ketujuh ada evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Menurut Wen dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Terima kasih teman-teman. Sekian materi pembelajaran dari saya.